Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Hari ini kita akan membahas tema tentang puasa. Nah, ini kebetulan nih, sebelum aku dikasih tema ini, emang beberapa hari yang lalu tuh ada temenku yang nanya, sebenarnya orang Kristen ada puasa nggak sih? Terus aku nggak terlalu bisa jawab, aku bilang, ya ada sih, tapi tergantung, nggak jelas. Nah, ini biar lebih jelas nih ya, kenapa nggak kita langsung aja tanya sama Evangelis Karnia. Sebenarnya agama Kristen itu kita ada puasa nggak sih? Terus caranya sama nggak dengan misalnya nih terkait kita yang Katolik atau yang saudara-saudara yang Muslim gitu yang ada waktu-waktunya, kita gimana sih sebenarnya? Okay. Ya, jadi apakah kekristenan mengenal puasa? Jawabannya adalah iya. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu mencatat tentang puasa. Bangsa Israel dan umat Allah itu ada banyak sekali dikatakan mereka berpuasa, begitu ya. Nah, apa sih puasanya orang Kristen itu? Nah, jadi Alkitab itu memunculkan cerita-cerita atau catatan-catatan tentang puasanya umat Allah. Itu kebanyakan ketika umat Allah itu menunjukkan sebuah keinginan untuk mereka bertobat. Ya, jadi puasa itu adalah ekspresi pertobatan. Ya, mereka biasanya memohon ampun atas semua dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Ya, misalnya bangsa Israel melukai hati Tuhan, lalu kemudian mereka meratap, mereka berkabung, dan mereka berpuasa. Jadi puasa itu adalah tanda bahwa mereka menyesal akan dosa-dosa mereka dan bertobat kepada Tuhan, kembali balik sama Tuhan, begitu ya. Nah, tetapi perbedaannya adalah puasa, meskipun itu sebuah ekspresi pertobatan, kita di dalam kekristenan tidak melakukan puasa supaya dapat ya, atau karena puasa kita jadi Tuhan jadi kasihan lalu mengampuni kita. Bukan seperti itu. Jadi puasa bukan jalan untuk mendapatkan pengampunan atau mendapatkan keselamatan. Ya, keselamatan dan pengampunan diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, jadi sudah percaya nih ya, sudah punya hubungan dengan Tuhan. Seringkali kita kan melihat gitu ya, oh saya masih punya banyak kelemahan, saya melakukan banyak dosa, saya masih tidak sesuai dengan standar Tuhan, saya jauh dari Tuhan. Nah, kita melakukan puasa untuk bertobat, untuk bisa lebih kenal lagi hati Tuhan, untuk bisa lebih selaras lagi sama jalan Tuhan. Nah, dan juga puasa di dalam kekristenan dilakukan ketika kita rindu untuk membangun sebuah kualitas rohani yang lebih dekat sama Tuhan. Ya, nah kalau kita puasa itu kan kita nggak makan gitu ya, kita kan merasa lapar. Nah, kita kan merasa lemes begitu ya. Nah, ketika kita lapar dan ketika kita lemes, ketika kita membutuhkan makanan, pada saat kita berpuasa itu, saat itu kita diingatkan, oh begini juga saya membutuhkan Yesus sebagai roti hidup yang memuaskan kelaparan jiwa saya. Jadi makanan yang pada hari itu kita nggak makan begitu ya, kita anggap makanan itu nggak ada atau nggak berarti, tetapi kita diingatkan bahwa Yesus itu makanan yang jauh lebih penting dan jauh lebih kita butuhkan. Nah, itu puasa di dalam kekristenan.
Terus ada cara khusus nggak sih, maksudnya waktu-waktu atau ritual-ritual yang harus kita lakukan dalam menjalani puasa? Nah, karena puasa pada dasarnya basically untuk kita mendekat lebih membangun kerohanian kita kepada Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, jadi ini hal yang harus dipahami dulu. Puasa pertama-tama bukan soal caranya. Nah, ini banyak sekali kita di dalam kekristenan, di dalam gereja itu jatuh ke dalam kesalahan ini. Ya, kita pikir puasa tuh caranya gimana, nggak boleh apa dan boleh apa. Nah, bukan itu gitu. Jadi poinnya bukan di yang boleh dan nggak boleh, bukan di tata cara, tetapi kembali ke dasar tujuannya. Kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan, kita mau lebih sesuai nih sama jalan Tuhan. Nah, cara yang dilakukan bisa sangat banyak sekali. Nah, Alkitab memberikan beberapa model memang tokoh-tokoh Alkitab ketika berpuasa. Tetapi tidak langsung itu juga bisa kita terapkan, ini jadi cara wajib. Ya, ada yang menyebutnya misalnya katakanlah puasa Daniel, hanya makan sayur dan minum air, gak boleh makan daging. Ya, puasa Esther, ya, puasa 3 hari, puasa Yesus, puasa 40 hari, dan puasa yang lain gitu ya. Lalu kita di gereja kadang-kadang, bukan gereja Hosana ya, tapi gereja-gereja pada umumnya atau kekristenan begitu ya. Hari ini kita sepakat puasa Esther, nanti minggu depan puasa Daniel, nanti minggu depan lagi puasa apa gitu. Nah, kembali yang dipentingkan di sini seharusnya bukanlah tata cara atau metode. Ya, tata cara atau metode itu bisa mengikuti. Salah satunya misalnya, ketika puasa itu adalah gambaran untuk bertobat, gambaran mau dekat lagi sama Tuhan, maka kita bisa begini. Apa di dalam hidup saya, kita bertanya gitu ya, apa di dalam hidup saya yang paling menghambat hubungan saya sama Tuhan? Misalnya contoh aja, yang paling menghambat hubungan saya sama Tuhan saat ini adalah gadget misalnya. Maka kita bisa dengan sadar, saya mau 3 hari puasa gadget, 3 hari tidak pakai gadget sama sekali. Nah, itu bentuk sadar yang kita lakukan untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita mau men-challenge diri kita misalnya ya, saya mau puasa makan ya, saya mau puasa yang lebih harfiah gitu ya, puasa makan gitu ya. Nah, kita kan di sana akan merasakan misalnya lapar gitu ya, lemes, dan kita menahan dari godaan. Padahal setiap hari misalnya banyak sekali makanan yang kita pengen, minuman yang kita pengen gitu ya. Nah, di sana kita belajar bahwa yang utama yang saya butuhkan adalah sebenarnya Tuhan. Dan kita juga belajar ketika kita misalnya jauh dari semua kenikmatan fisik itu ya, makanan, minuman, dan hal-hal enak itu, kita bisa belajar, oh bagaimana saya dengan sengaja misalnya hidup sederhana untuk Tuhan, hidup menderita untuk Tuhan. Nah, itu adalah latihan-latihan rohani sebenarnya, supaya kita lebih dibentuk rohani kita. Nah, jadi kalau saya boleh menyimpulkan begitu ya, cara yang paling tepat, tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua orang. Tapi kembali ke tujuan kita berpuasa, kita mau lebih dekat sama Tuhan. Nah, sekarang apa yang paling menghalangi kita dekat sama Tuhan? Nah, itu yang kita bisa latih di dalam hal itu. Jelas banget ya. Jadi aku nih sekarang aku akan bisa cerita nih sama temenku yang kemarin nanya. Clear ya, orang Kristen kita ada puasa, tapi yang paling penting itu tujuannya, itu sarana supaya kita kayak bisa mendekatkan diri sama Tuhan gitu kan ya. Dan caranya gimana, itu kembali lagi ke masing-masing kita. Ya, di dalam proses membantu sih, proses rohani kita gitu ya. Banyak orang salah kaprah juga berpikir puasa itu untuk dapetin sesuatu. Jadi misalnya gini, saya lagi mau ujian nih, masuk perguruan tinggi negeri, puasa biar diterima ya. Mau lamar kerja, puasa. Puasa bukan untuk memancing Tuhan begitu ya, tetapi puasa itu untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Ada kalanya kita puasa untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya saya harus ambil keputusan sulit dalam hidup saya gitu ya, bertahan di pekerjaan atau pindah misalnya. Terus yang teman-teman yang menggumulkan pasangan hidup, saya mau menikah sama orang ini atau enggak, apakah dia ini benar begitu ya dari Tuhan. Nah, lalu kita puasa begitu untuk cari kehendak Tuhan. Bisa aja, tetapi bukan supaya dapat yang kita mau, tetapi lebih ke begini, Tuhan, saya mau hilangkan semua distraksi yang ada di dalam hidupku supaya aku bisa fokus dengarkan suaramu. Nah, jadi poin puasanya itu menghilangkan semua distraksi yang menghalangi kita dengan Tuhan. Jadi buat kita bisa bergantung penuh sama Tuhan, mengandalkan Dia di dalam segala kelemahan kita melalui puasa itu. Ya, betul. Ya, oke. Keren. Jadi sebenarnya penting
penting juga puasa itu ya buat orang Kristen. Penting. Sebetulnya penting sekali atau enggaknya relatif itu, dan kalau memang tadi udah ceritain bahwa kita bisa semakin dekat dengan Tuhan gitu ya, kenapa gereja kita nggak memberikan jadwal rutin berpuasa atau mengharuskan momen-momen tertentu harus berpuasa gitu? Ya, baik. Menarik. Ya, ini pertanyaan yang Kalau menarik. baik ya, Harus. Nah, poin basicnya adalah karena kekristenan kita tidak berpuasa untuk dapat sesuatu. Maksudnya gini, kita tidak berpuasa untuk, katakanlah misalnya ya, menghapus dosa kita di masa lalu. Jadi puasa tuh kayak laundry hidup begitu, bukan. Kita juga bukan puasa untuk menambah perkenanan Tuhan. Ya, misalnya tadinya saya di mata Tuhan tuh level 10. Lalu karena saya puasa, jadi sekarang saya level 30. Enggak, bukan begitu. Ya, tetapi puasa itu adalah murni di dalam perjalanan rohani. Kayaknya saya butuh waktu lebih panjang nih untuk dengar kehendak Tuhan. Kayak saya butuh waktu untuk bergumul. Nah, tadi saya suka sekali waktu Bu Lucy bilang kelemahan, gitu ya, betul. Puasa itu kan mengingatkan saya akan kelemahan saya, dan saya jadi lebih bergantung sama Tuhan. Nah, poinnya adalah kenapa tidak bisa dijadwal? Karena poin orang-orang merasakan itu beda-beda, ya kan? Kapan misalnya Pak Felix harus cari kehendak Tuhan mengambil keputusan penting? Kapan Bu Lucy misalnya harus bertobat sama Tuhan dan mengambil waktu lebih panjang untuk puasa? Kan beda-beda, begitu ya. Jadi kita nggak melakukannya secara ini ya, jadwal puasa di sini kamu harus bertobat, di sini kamu harus cari kehendak Tuhan, enggak. Tapi seiring perjalanan rohani kita, gitu, kita sendiri yang mengalami bersama Tuhan. Oh, kayaknya saya udah mulai jauh. Ya, saya mau berpuasa deh, supaya apa? Dengan sadar, saya bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, waktu proses Tuhan di dalam hidup kita berbeda-beda, yaitu satu hal. Tetapi apakah gereja punya momen-momen khusus yang menolong, memfasilitasi, mensaranai kita berpuasa? Jelas ada. Misalnya contoh, sekarang ini kita sedang dalam momen Prapaskah, ya, dari 21 Februari sampai nanti hari Paskah tanggal 4 April itu adalah momen Prapaskah. Nah, orang-orang Kristen biasa mengambil masa Prapaskah ini untuk menjadi momen berpuasa. Untuk apa? Merenungkan sengsara Tuhan, menyadari betapa lemahnya kita, betapa berdosanya kita. Nah, di sanalah waktu yang terbaik sebenarnya untuk meratap, untuk berpuasa, untuk kembali lagi pada Tuhan, diingatkan akan kasih Tuhan, gitu ya. Tetapi memang gereja kita tidak membuat aturan atau panduan yang kaku, ya, puasa hari apa, jam berapa sampai jam berapa, caranya bagaimana, enggak. Karena ini semua adalah perjalanan yang dinamis dari kerohanian masing-masing kita. kalau aku dengar tuh tadi, jadi kesannya ya, puasa tuh sifatnya personal banget ya. Iya. Karena tergantung pergumulan pribadi masing-masing, jadi sama doa, mungkin kita setiap hari berdoa, tapi kalau puasa tuh beneran di saat kita butuh suatu hal yang ini ya, personal sekali. Nah, Ada juga mungkin aspek komunal di dalam berpuasa, kita bisa melakukannya. Misalnya begini, ketika kita bersama-sama gitu ya sebagai gereja, katakanlah pimpinan gereja, kita lagi berpikir ini kayaknya Tuhan mau mengarahkan kita ke satu tahap yang baru, bener gak? Nah, untuk cari kehendak Tuhan, kita berpuasa sama-sama seluruh pimpinan gereja dan mengajak jemaatnya, misalnya bisa begitu. Atau misalnya ketika sebuah lembaga, misalnya ya, kita jatuh di dalam dosa, melakukan dosa, lalu kita mau melakukan pertobatan secara kelompok, secara komunal, ya, secara korporat, gitu ya. Di Alkitab juga dicatat seperti itu, gitu. Bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan sebagai sebuah bangsa, lalu kemudian pimpinan bangsa mereka itu yang mengajak, ayo semua umat kita puasa sama-sama. Nah, itu bisa juga dilakukan dalam kasus-kasus seperti itu, kalau Tuhan menyatakannya kepada komunitas atau kelompok itu. lalu ada bedanya nggak puasa orang Kristen sama puasa dengan agama-agama yang lain? Ya, saya kira perbedaan paling mendasar adalah yang dasar dan tujuan puasa itu tadi, ya, bahwa kita bukan untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat, tetapi kita melakukannya di dalam hubungan yang sudah terjalin bersama dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau di orang Kristen dia baru bisa melakukan puasa kalau dia udah benar-benar kenal Tuhan kan? Iya, Dia baru dia bisa mengalami puasa yang sebenarnya. iya, puasa yang benar. Dan sering banget tadi katakan perjalanan rohani, jadi mungkin setiap orang memiliki waktu atau kebutuhan yang berbeda-beda dalam menjalani puasa Iya. tersebut ya. Iya, Memang kita sudah memahami selama 3 minggu tentang spiritualitas.
Dan menariknya, mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Felix, ada kelupaan ya. Menariknya Tuhan Yesus bilang juga di dalam Matius 5 itu ya, kalau kamu puasa jangan norak. Iya, Tuhan Jangan Yesus dipamerkan. Udah maaf saya Tuhan lagi Yesus puasa. bilang begitu. Ketika kamu berpuasa, ini kan masalah sesuatu yang personal, ya hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab katakan apa? Nanti Bapamu yang tersembunyi akan balaskan. Nah, puasanya orang Kristen itu nggak pernah norak. Jadi bukan berarti begini, oh saya nggak mau kerja, cuti dulu karena saya lagi puasa gitu ya, atau lemes gitu ya. Ketahuan banget puasa. Iya, tetapi Tuhan mengatakan, yuk hiduplah di dalam komunitasmu, hiduplah di dalam masyarakatmu, jalanin aktivitas keseharian sambil memelihara itu hubungan dengan Tuhan ya, di dalam puasa yang kita lakukan. Memang sesuatu yang mungkin kita pikir ini adalah ritual agama tertentu yang orang Kristen tidak lakukan, tapi sebenarnya ini bukan hal yang penting Iya. dan setiap orang punya momen tertentu di mana harus melakukan puasa tersebut ya. Iya. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.